Di bawah langit senja yang memerah, aku menatap Zain, dan rasanya dunia berhenti sejenak. Setiap luka yang pernah ada, setiap air mata yang jatuh, kini menjadi benang halus yang menenun kisah kami. Cinta kami bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk percaya. Meski hati pernah patah. Dalam dekapan yang hangat, aku belajar bahwa rumah sesungguhnya bukanlah gedung atau harta, tapi seseorang yang membuatmu merasa aman. Meski dunia berusaha memisahkan. Dan aku tahu, tak peduli badai apa yang datang. Selama ada Zain di sisiku, aku siap menghadapi semuanya. Cinta ini, tenang, tulus, dan penuh harapan, adalah bukti bahwa hati yang patah pun bisa sembuh, dan dua jiwa yang terpisah bisa bersatu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku sering berpikir, betapa anehnya hidup ini. Semakin tinggi aku berdiri di menara kesuksesan, semakin sunyi gema yang kudengar di dalam dada. Setiap pagi, kaca besar di kamarku memantulkan sosok perempuan berusia 38 tahun. Kulit terawat, rambut tersisir rapi, gaun mahal yang sempurna di tubuhku yang sedikit berisi. Tapi di balik senyum itu, ada kelelahan yang tak bisa ditutupi perona pipi manapun. Aku, Maya, pengusaha ekspor-impor tambang yang dikenal dingin dan tegas. Orang-orang menyebutku wanita baja. Mereka melihat mobil-mobil mewah di garasi, rumah besar di puncak bukit, dan segelas anggur mahal yang selalu menemaniku setiap malam. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang tahu betapa setiap malam aku berbicara pada kesunyian. Ada kalanya aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Kekayaan, status, kekuasaan, semuanya ku bangun dengan kedua tanganku, tapi entah kenapa rasanya hampa. Seperti memegang pasir yang terus mengalir di sela jari, tak peduli seberapa keras ku genggam, tetap saja hilang. Malam-malamku sunyi. Kadang, suara jam dinding terasa begitu keras, mengingatkanku betapa waktu tak pernah berhenti berjalan. Sementara aku terjebak dalam rutinitas yang menua tanpa makna. Teman-temanku sibuk dengan keluarga, dengan tawa anak-anak mereka. Sedangkan aku hanya ditemani oleh dokumen, rapat, dan kesepian yang lembut tapi menggigit. Aku bukan tak pernah mencoba membuka hati, tapi entah kenapa, semua pria yang datang terasa sama. Mereka mendekat dengan senyum manis, tapi mata mereka selalu menatap ke arah yang sama. Rekeningku, asetku, dan kehidupan mewahku. Aku sudah hafal bahasa tubuh mereka. Terlalu ramah, terlalu cepat menawarkan perhatian. Cinta, bagi mereka, hanyalah jalan pintas menuju kenyamanan. Di luar, semua tampak sempurna. Tapi di dalam diriku, ada kehampaan yang menggulung pelan-pelan seperti kabut pagi di lembah. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu menuntut. Tapi mungkin juga, aku hanya rindu pada hal sederhana. Tatapan tulus, percakapan tanpa kepura-puraan. Seseorang yang melihatku bukan karena posisiku, tapi karena aku, Maya, dengan segala cacat dan kelemahanku. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Dalam diam, aku berdoa lirih, bukan untuk kekayaan yang lebih besar, bukan untuk proyek baru, tapi untuk sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Aku hanya ingin seseorang yang menatapku dengan cara berbeda. Bukan dengan kekaguman, tapi dengan ketulusan. Seseorang yang mampu membuatku merasa hidup lagi. Dan aku tak tahu bahwa doa itu sebentar lagi akan dikabulkan, dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Pernahkah kalian merasa sepi di tengah kemewahan? Kalau iya, tuliskan perasaan kalian di kolom komentar. Aku sering berpikir, betapa anehnya hidup ini. Semakin tinggi aku berdiri di menara kesuksesan, semakin sunyi gema yang kudengar di dalam dada. Setiap pagi, kaca besar di kamarku memantulkan sosok perempuan berusia 38 tahun. Kulit terawat, rambut tersisir rapi, gaun mahal yang sempurna di tubuhku yang sedikit berisi. Tapi di balik senyum itu, ada kelelahan yang tak bisa ditutupi perona pipi manapun. Aku, Maya, pengusaha ekspor-impor tambang yang dikenal dingin dan tegas. Orang-orang menyebutku wanita baja.
Mereka melihat mobil-mobil mewah di garasi, rumah besar di puncak bukit, dan segelas anggur mahal yang selalu menemaniku setiap malam. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang tahu betapa setiap malam aku berbicara pada kesunyian. Ada kalanya aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Kekayaan, status, kekuasaan, semuanya ku bangun dengan kedua tanganku, tapi entah kenapa rasanya hampa. Seperti memegang pasir yang terus mengalir di sela jari, tak peduli seberapa keras ku genggam, tetap saja hilang. Malam-malamku sunyi. Kadang, suara jam dinding terasa begitu keras, mengingatkanku betapa waktu tak pernah berhenti berjalan. Sementara aku terjebak dalam rutinitas yang menua tanpa makna. Teman-temanku sibuk dengan keluarga, dengan tawa anak-anak mereka. Sedangkan aku hanya ditemani oleh dokumen, rapat, dan kesepian yang lembut tapi menggigit. Aku bukan tak pernah mencoba membuka hati, tapi entah kenapa, semua pria yang datang terasa sama. Mereka mendekat dengan senyum manis, tapi mata mereka selalu menatap ke arah yang sama. Rekeningku, asetku, dan kehidupan mewahku. Aku sudah hafal bahasa tubuh mereka. Terlalu ramah, terlalu cepat menawarkan perhatian. Cinta, bagi mereka, hanyalah jalan pintas menuju kenyamanan. Di luar, semua tampak sempurna. Tapi di dalam diriku, ada kehampaan yang menggulung pelan-pelan seperti kabut pagi di lembah. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu menuntut. Tapi mungkin juga, aku hanya rindu pada hal sederhana. Tatapan tulus, percakapan tanpa kepura-puraan. Seseorang yang melihatku bukan karena posisiku, tapi karena aku, Maya, dengan segala cacat dan kelemahanku. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Dalam diam, aku berdoa lirih, bukan untuk kekayaan yang lebih besar, bukan untuk proyek baru, tapi untuk sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Aku hanya ingin seseorang yang menatapku dengan cara berbeda, bukan dengan kekaguman, tapi dengan ketulusan. Seseorang yang mampu membuatku merasa hidup lagi, dan aku tak tahu bahwa doa itu sebentar lagi akan dikabulkan. Dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Call to action. Pernahkah kalian merasa sepi di tengah kemewahan? Kalau iya, tuliskan perasaan kalian di kolom komentar. Sudah 3 hari Jaka bekerja untukku. Ia datang setiap pagi lebih awal dari jadwal, menyiapkan mobil dengan ketelitian yang jarang kulihat dari sopir-sopir sebelumnya. Setiap kali aku keluar rumah, ia selalu berdiri di sisi kanan mobil, membukakan pintu dengan sikap yang nyaris terlalu sopan. Tak ada kata berlebihan, hanya selamat pagi, Bu, yang terdengar tenang. Tapi entah mengapa suaranya mampu menembus keheningan jiwaku. Aku terbiasa duduk di kursi belakang, memandangi deretan pepohonan yang berlari mundur di balik kaca mobil. Tapi sejak ada Jaka, perjalanan terasa berbeda. Mungkin karena aku kini lebih sering menatap ke depan, ke arah kaca spion tengah, yang memantulkan sepasang mata teduh. Mata itu tidak pernah menatapku langsung, tapi aku tahu, ia sadar ketika aku memperhatikannya. Entah kenapa, setiap kali sorot mata kami bersentuhan lewat pantulan spion, ada getaran halus yang menjalari kulitku. Rasanya aneh, seperti disapa kenangan yang tak pernah ada. Aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Aku, seorang wanita mapan berusia 38 tahun, yang sudah terlalu sering bermain dengan logika, kini justru goyah oleh tatapan seorang sopir muda 5 tahun lebih muda dariku. Pagi itu, saat mobil berhenti di lampu merah, aku tanpa sengaja menatapnya lebih lama dari seharusnya. Ia menyadarinya, sedikit menoleh, dan mata kami benar-benar bertemu. Tidak lewat cermin, tapi langsung. Hanya beberapa detik, tapi waktu seolah berhenti. Ada sesuatu yang mengalir di udara, tak bersuara, tapi dalam. Tatapan itu tak menuntut, tak berani, tapi penuh rasa hormat yang anehnya membuat dadaku bergetar. Aku memalingkan wajah buru-buru. Konsentrasi saja, Jaka, kataku pelan, mencoba terdengar tegas. Iya, Bu, jawabnya singkat, tapi nada suaranya lembut, seperti senyum yang disembunyikan. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkelana kemana-mana.
Aku mencoba mencari alasan logis untuk perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Mungkin aku hanya kesepian, bisikku dalam hati. Tapi di sisi lain, ada suara lembut yang menjawab. Atau mungkin kamu akhirnya menemukan seseorang yang melihatmu bukan sebagai ibu bos, tapi sebagai seorang perempuan. Sore itu, setelah pulang dari rapat, aku memintanya berhenti di taman kecil dekat rumah. Aku turun, berjalan di antara bunga Kamboja yang mekar, sementara ia menunggu di samping mobil, menjaga jarak tapi tetap memperhatikanku. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, seperti sentuhan yang tak menyentuh. Ketika aku menoleh, mata kami bertemu lagi. Tapi kali ini aku tidak berpaling. Aku membiarkan diriku tenggelam sesaat dalam keteduhan matanya. Ada ketenangan di sana, tapi juga kehangatan yang samar. Seperti api kecil di malam yang dingin. Malamnya, saat aku berbaring di tempat tidur, aku masih memikirkan tatapan itu. Tatapan yang seolah ingin mengatakan banyak hal tapi memilih diam. Tatapan yang membuatku sadar bahwa hati, meski sudah lama terkunci, bisa terbuka hanya karena sepasang mata yang jujur. Aku tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Call to action. Pernahkah kalian jatuh cinta hanya karena tatapan? Ceritakan di kolom komentar, siapa tahu kisah kalian juga seindah ini. Hari itu perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Kami menuju lokasi tambang di luar kota, menembus jalan berliku yang diapit hutan pinus. Udara dingin menelusup masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di kursi depan, Jaka duduk tegak dengan kedua tangannya di kemudi, fokus pada jalan, sementara aku diam, memandangi punggungnya yang tegap. Entah mengapa, punggung itu terlihat begitu menenangkan. Ada sesuatu pada caranya mengemudi, tenang, sabar, dan penuh kendali. Tak ada gerak tergesa, tak ada suara keras. Hanya ketenangan yang merembes lewat sikapnya, seolah seluruh dunia tak bisa mengguncang dirinya. Aku ingin berbicara, tapi lidahku keluh. Akhirnya, aku memecah keheningan dengan pertanyaan ringan. Jaka, kamu sudah lama jadi sopir? Ia melirik singkat lewat spion, lalu menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Baru 2 tahun, Bu. Sebelumnya saya kerja di tambang juga, tapi bukan di bagian kendaraan. Tambang? Aku mengulang, tertarik. Tambang apa? Batu bara, Bu. Tapi keras dunia itu. Saya memilih keluar. Aku mengangguk pelan. Ada ketulusan di setiap kata yang diucapkannya. Tak ada kesan ingin mengesankan. Semua terdengar sederhana, tapi jujur. Aku menatap wajahnya dari balik kaca spion. Ada guratan lelah di sana, tapi juga keteguhan yang anehnya membuatku ingin tahu lebih banyak. Kenapa keluar? Tanyaku lagi. Separuh ingin tahu, separuh ingin memperpanjang percakapan. Ia tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Saya nggak cocok dengan orang-orang yang tamak, Bu. Saya lebih suka kerja dengan hati tenang. Kalimat itu membuatku terdiam. Mungkin bagi kebanyakan orang, kata-kata itu biasa saja. Tapi bagiku, kata tenang punya makna dalam. Karena aku sudah terlalu lama hidup di tengah hiruk-pikuk ambisi. Dunia tempatku berdiri dipenuhi suara bising, uang, kuasa, dan tipu daya. Tenang adalah kemewahan yang tak bisa kubeli, dan anehnya, dari semua orang yang pernah kutemui, justru Jaka yang membawakannya. Beberapa menit kemudian, kami sama-sama diam. Tapi keheningan itu bukan canggung, melainkan nyaman. Seperti dua orang yang tak butuh banyak kata untuk saling mengerti. Ia mengganti posisi tangannya di kemudi, lalu berkata pelan, "Ibu pasti capek, ya? Setiap hari kerja dari pagi sampai malam." Aku tersenyum kecil. "Kamu tahu dari mana?" "Saya bisa lihat dari caranya ibu diam." Kalimat itu sederhana, tapi menembusku lebih dalam dari yang kukira. Aku menatap jendela, menyembunyikan rasa yang tiba-tiba menghangat. Mungkin benar, ada hal-hal yang hanya bisa dibaca oleh mata yang tulus, bukan oleh mulut yang pandai bicara. Perjalanan itu berakhir tanpa percakapan panjang lagi. Tapi di kepalaku, kata-kata Jaka terus terngiang, tentang ketenangan,
tentang cara melihat diam seseorang. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya aku ingin duduk lebih lama di mobil itu, hanya untuk mendengar suaranya lagi. Sore menjelang ketika kami tiba di rumah. Ia turun terlebih dahulu, membukakan pintu untukku. "Hati-hati, Bu," katanya dengan nada lembut tapi tegas. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Terima kasih, Jaka." Ia menunduk, lalu mundur perlahan, memberi ruang bagiku untuk melangkah masuk. Namun di ambang pintu rumah, aku sempat menoleh lagi. Dan dari kejauhan, aku melihat Jaka menatapku diam-diam, tatapan yang tak sekadar menghormati, tapi juga menyimpan sesuatu yang belum bisa kuterjemahkan. Saat itulah aku sadar, perjalanan kami bukan hanya di jalan raya, tapi mungkin juga perjalanan hati yang mulai menempuh arah yang sama. Call to action. Pernahkah kalian merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang bahkan tak banyak bicara? Tulis di komentar, siapa orang itu dalam hidup kalian? Malam itu, kafe tempat kami biasa rapat tampak lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu gantung bergoyang lembut diterpa angin dari pendingin ruangan yang terlalu dingin untuk suasana hati yang sedang panas. Di seberang meja, Arga menatapku lama, terlalu lama, hingga aku merasa tatapan itu seperti benang halus yang menjerat nafasku pelan-pelan. Aku mencoba menunduk, berpura-pura fokus pada berkas-berkas di depanku, tapi jujur saja, aku tak membaca satu pun kalimat. Pikiran ini sibuk menebak, apakah tatapan itu sekadar kebiasaan, atau ada sesuatu yang tak berani ia ucapkan. "Kenapa diam terus, Rani?" Suaranya serak, seperti menahan sesuatu. "Biasanya kamu cerewet soal revisi desain." Aku mendongak, berusaha tersenyum, tapi suara yang keluar terasa getir. Lelah aja mungkin, padahal bukan lelah. Aku hanya takut. Takut menatap matanya terlalu lama, dan menemukan diriku tersesat di dalam sana. Ia menatapku lagi, kali ini lebih lembut. Ada guratan rindu di matanya, meski kami tidak pernah sepenuhnya saling memiliki. Hubungan kami selalu berada di wilayah abu-abu, antara profesionalitas dan perasaan yang tak mau diakui. Aku berusaha menjaga jarak, tapi malam itu, jarak serasa tak berarti. Jemarinya menyentuh punggung tanganku secara tak sengaja, atau mungkin sengaja, dan aku merasakan getaran halus menjalar dari kulit hingga ke dada. Hangat tapi menakutkan. "Rani," suaranya nyaris berbisik. Aku meneguk ludah, mencoba tetap tenang. "Iya, Pak." Arga tersenyum samar. "Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku Pak kalau kita di luar kantor." Nada suaranya ringan, tapi matanya serius. Aku tak bisa menjawab. Di dadaku, sesuatu berdebar dengan ritme yang aneh. Bukan cinta sepenuhnya, tapi juga bukan sekadar kagum. Ada daya tarik tak kasat mata yang membuatku ingin mundur, tapi sekaligus tak sanggup pergi. Waktu berjalan lambat malam itu. Hujan turun di luar, menetes di kaca jendela seperti irama yang mengiringi kegugupan kami. Aku menatap bayangan kami berdua di permukaan kaca. Dua sosok yang duduk berhadapan, tapi sebenarnya tengah berdiri di ambang batas. Ketika aku berdiri untuk pulang, Arga juga ikut berdiri. Ia menatapku lagi, dengan tatapan yang sama seperti tadi. Tajam tapi lembut, tegas tapi hangat. "Jaga diri," ya, ucapnya pelan. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku tahu, yang sebenarnya ia ingin katakan adalah, jangan pergi terlalu jauh dari hatiku. Dan saat aku melangkah keluar ke jalan yang basah oleh hujan, aku menyadari sesuatu. Aku sudah terlalu dalam terlibat dalam permainan yang tak pernah kumulai. Tapi kini tak tahu bagaimana harus berhenti. Malam itu, tatapan Arga masih menempel di belakang mataku. Sebuah tatapan yang tak ingin pergi. Sudah seminggu sejak malam hujan itu, tapi tatapan Arga masih membayangi pikiranku seperti gema yang enggan mereda. Setiap kali aku membuka laptop dan melihat pesan masuk darinya, jantungku berdebar dengan ritme yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena ia atasan, tapi karena setiap kalimat darinya terasa terlalu pribadi untuk sekadar urusan kerja. Pagi ini kami bertemu lagi, di ruang rapat yang dingin dan beraroma kopi pahit. Ia datang sedikit terlambat, membawa map tebal dan senyum yang seolah hanya untukku. Aku mencoba bersikap biasa saja,
Tapi sorot matanya membuat segalanya terasa luar biasa. "Rani, bisa temani aku ke side project siang ini?" Tanyanya dengan nada datar, seolah tak bermakna apapun. Namun bagiku, setiap undangan darinya adalah ujian, antara keinginan untuk menjaga jarak dan rasa ingin lebih dekat. "Baik, Pak," jawabku pendek. Ia tersenyum, samar tapi dalam. "Kalau di luar jangan panggil aku Pak lagi ya. Aku maunya dengar namaku dari bibirmu." Kalimat itu menusuk lembut. Aku menelan ludah, berpura-pura tidak mengerti. Tapi dalam hati, ada bagian dari diriku yang diam-diam ingin mengucapkan namanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Kami berangkat siang itu, berdua dalam mobil dinas yang sunyi. Hanya suara wiper dan desiran angin yang menemani perjalanan. Aku menatap keluar jendela, mencoba menghindari percakapan yang bisa membuka ruang untuk perasaan. Tapi di tengah keheningan itu, justru ada kedekatan yang tak bisa ditolak. "Rani," aku menoleh. "Ya? Kenapa kamu selalu terlihat menahan sesuatu?" Aku tertawa kecil, menutupi gugup. "Karena kalau semuanya aku lepaskan, dunia bisa kacau," kataku setengah bercanda. Ia menatapku lama sekali, hingga aku tak sanggup menatap balik. Ada sesuatu di matanya, perpaduan antara kagum dan rindu yang seolah ingin ia sembunyikan, tapi malah tumpah melalui tatapan itu. Sesampainya di lokasi, kami bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali aku bicara, ia menatapku dengan perhatian penuh, seolah setiap kata yang kuucapkan adalah rahasia yang hanya ia boleh tahu. Ada momen ketika tangan kami bersentuhan saat menukar dokumen, dan kali ini tak ada yang berpura-pura tak merasakan apa-apa. Sore menjelang, langit mulai jingga. Kami duduk berdua di bangku dekat taman proyek, menatap langit yang perlahan berubah warna. Angin sore meniup rambutku, dan tanpa sadar, Arga mengulurkan tangan, membetulkannya pelan. Sentuhan itu begitu ringan, tapi cukup untuk mengguncang seluruh ketenanganku. "Kadang aku iri sama angin," bisiknya tiba-tiba. Aku menatapnya heran. "Iri, kenapa?" "Karena angin bisa menyentuhmu tanpa harus merasa bersalah." Hatiku bergetar hebat. Aku ingin marah, ingin menjauh, tapi tubuhku malah terpaku. Kalimat itu terlalu indah, terlalu jujur untuk diabaikan. Dalam diam, aku tahu batas di antara kami semakin kabur. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku berdiri di depan cermin lama sekali. Wajahku tampak sama, tapi mataku berbeda. Ada kilau aneh di sana, seperti perempuan yang sedang jatuh cinta, tapi takut mengakuinya. Aku menatap bayanganku sendiri dan berbisik lirih, "Rani, kamu sedang bermain api." Tapi api itu justru terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu apakah aku ingin memadamkannya, atau membiarkannya membakar segalanya sampai habis. Hari itu hujan turun lagi. Sama seperti malam ketika semuanya mulai terasa berbeda. Langit seolah tahu bagaimana caranya menjerat kenangan, membiarkan setiap tetes air menjadi pengingat atas sesuatu yang seharusnya kulupakan. Aku sedang di kantor, menatap jendela kaca besar yang buram oleh rintik air. Semua orang sudah pulang, tapi aku masih di sini. Entah karena pekerjaanku yang menumpuk, atau karena aku sengaja menunggu seseorang yang kutahu akan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian suara langkah itu terdengar. Suara yang aku hafal tanpa harus menoleh. Langkahnya tenang, mantap, namun selalu membuat jantungku berdetak tak karuan. "Masih di sini juga?" Suara Arga terdengar lembut di belakangku. Aku berbalik, tersenyum kecil. Masih ada laporan yang belum selesai. Ia mendekat, dan jarak di antara kami kembali terasa terlalu sempit untuk disebut profesional. Aroma parfumnya, hangat dan sedikit maskulin, membuatku sulit bernapas dengan tenang. Ia menatap tumpukan berkas di mejaku, lalu menatapku. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Rani." Aku tersenyum, mencoba menutupi kegugupan. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Ia tertawa pelan, tapi di balik tawanya ada sesuatu yang lain. Perhatian, mungkin juga kekaguman. Saat matanya menatapku lama, aku merasa waktu berhenti sesaat. Hujan di luar menjadi latar bagi dua orang yang sedang berjuang menahan sesuatu yang sama-sama tak bisa diucapkan. "Boleh aku bantu?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Aku bisa. Berapa kali harus aku bilang?"
Jangan panggil aku Pak. Suaranya menurun, tapi nadanya seperti bisikan yang mengguncang. Aku menunduk, pura-pura fokus pada kertas di tanganku. Tapi jari-jariku gemetar. Aku tahu, hanya sedikit lagi aku akan kehilangan kendali. Dan di antara gemuruh hujan itu, tiba-tiba lampu kantor padam. Hanya suara hujan dan napas kami yang terdengar. Arga menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putihnya memantul di wajahku. Aku bisa melihat sorot matanya, hangat, namun menyala dengan sesuatu yang tak lagi bisa disebut sekadar rasa kagum. "Kamu tahu, Rani," katanya pelan. "Setiap kali aku melihatmu berjuang seperti ini, aku lupa caranya menjaga jarak." Aku tak menjawab. Hanya diam, tapi dadaku bergemuruh. Dalam hati, aku berteriak agar ia berhenti. Namun dalam diam pula, aku berharap ia tidak benar-benar melakukannya. Cahaya senter bergerak pelan di antara kami, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Hujan semakin deras, seolah menutup dunia dari suara-suara lain. Kami terperangkap dalam ruang kecil, antara rasa bersalah dan keinginan yang tidak semestinya ada. Dan ketika akhirnya listrik kembali menyala, kami sama-sama menatap arah lain, mencoba melupakan apa yang hampir terjadi. Tapi aku tahu tidak ada yang bisa dilupakan. Tatapan itu akan tinggal lama, seperti bekas embun di kaca yang tak sempat dihapus. Malam itu aku pulang tanpa berkata apa-apa. Namun sepanjang perjalanan wajahnya terus muncul di benakku. Tatapan itu, senyum itu, dan suaranya saat menyebut namaku dengan nada yang terlalu lembut untuk seorang atasan. Aku tahu, sesuatu di antara kami telah bergeser. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku tak lagi melihatnya sebagai berkah, melainkan sebagai pengingat bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tempat yang seharusnya terlarang. Sudah 3 hari aku berusaha menjauh dari Arga. 3 hari yang terasa seperti menahan napas terlalu lama di dasar laut. Setiap kali ponselku berbunyi, aku takut. Takut jika namanya muncul di layar, tapi juga takut kalau tidak muncul sama sekali. Di kantor, aku sengaja mengatur jadwal agar tidak satu ruangan dengannya. Aku beralasan banyak rapat eksternal, banyak laporan yang harus diverifikasi ke lapangan. Tapi sejujurnya, aku hanya ingin melindungi diriku dari tatapan itu, dari suaranya yang terlalu menenangkan, dari diriku sendiri yang mulai rapuh. Namun semesta selalu punya cara untuk mempermainkan manusia yang sedang bersembunyi dari perasaan. Sore itu, saat aku hendak pulang, hujan turun lagi, deras tanpa aba-aba. Aku berdiri di lobi kantor, menatap air yang jatuh seperti tirai perak. Semua orang sudah berlarian mencari taksi, tapi aku memilih menunggu. Dan di antara riuh langkah serta suara hujan, seseorang datang menghampiri dengan payung hitam di tangannya. "Sudah kubilang, kamu tak pandai bersembunyi," katanya lembut. "Arga." Aku menatapnya lama. "Aku tidak bersembunyi." Ia tersenyum samar. "Kamu lupa, aku sudah cukup lama membaca bahasa diam." Ia membuka payung, mencondongkannya ke arahku. "Ayo, aku antar." Aku ingin menolak, sungguh. Tapi tatapan matanya menembus semua pertahanan. Jadi aku hanya mengangguk pelan. Kami berjalan berdua di bawah payung kecil itu. Hujan mengguyur deras, jalanan berkilau seperti kaca. Langit abu-abu, tapi entah kenapa rasanya hangat di dekatnya. Setiap kali tanganku tanpa sengaja bersentuhan dengan lengannya, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Sampai akhirnya kami berhenti di depan mobilnya. Ia membukakan pintu, dan ketika aku masuk, suasana hening menyelimuti. Hanya suara hujan dan hembusan napas kami yang terasa. "Rani," katanya pelan, matanya menatap lurus ke depan. "Kamu tahu, aku bukan pria yang mudah terganggu oleh pesona siapapun. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu mencoba menjauh, justru aku makin ingin mendekat." Aku diam, tak berani menatapnya. Karena jika aku melakukannya, aku tahu seluruh tembok pertahananku akan runtuh. Namun diamku justru menjadi jawaban yang lebih lantang dari kata-kata. Mobil melaju perlahan. Di tengah perjalanan, Arga menyalakan musik lembut. Lagu lawas yang menenangkan tapi menyayat. Setiap liriknya seperti menyingkap isi hatiku. Hujan semakin deras. Jalanan mulai sepi. Dan di bawah cahaya remang,
Ia menoleh ke arahku. "Kamu gemetar," bisiknya. Aku hanya tersenyum samar. Mungkin karena dingin. Ia menghela napas pelan. Atau mungkin karena kamu sedang menahan sesuatu. Tak ada lagi kata setelah itu. Hanya diam yang begitu padat, hingga terasa menekan di dada. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu mobil dengan tergesa, mencoba melarikan diri dari rasa yang kian membesar. Tapi sebelum aku benar-benar turun, ia menahan tanganku. "Rani." Suaranya nyaris berbisik tapi dalam sekali. "Kalau saja dunia tidak sekeras ini, aku takkan ragu memperjuangkanmu." Aku terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Dan dalam diam yang singkat tapi mengguncang itu, aku tahu sesuatu telah tumbuh di antara kami. Bukan lagi sekadar ketertarikan, tapi perasaan yang siap menantang logika dan moral. Aku menatap hujan di luar. Payungnya masih terbuka, tapi aku merasa tak ada lagi tempat yang benar-benar bisa membuatku terlindung dari badai perasaan ini. Sejak malam itu, aku mulai kehilangan keseimbanganku. Pagi terasa terlalu sunyi, malam terasa terlalu panjang. Ada bagian dari diriku yang selalu menunggu sesuatu, entah pesan singkat, panggilan tak terduga, atau sekadar tatapan yang menenangkan dari Arga. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan tenggelam dalam pekerjaan, tapi wajahnya seolah mengikuti kemanapun aku pergi. Di balik layar laptop, di pantulan kaca lift, bahkan di setiap denting pesan masuk. Sampai suatu sore, sekretarisku memberitahu bahwa Arga memintaku menemuinya di rumahnya. Katanya, ada laporan proyek yang harus direvisi segera. Aku ragu. Rasanya tak wajar membahas pekerjaan di rumah pribadi. Tapi logikaku kalah cepat dari hatiku. Entah bagaimana, aku sudah duduk di dalam mobil menuju kediamannya. Rumah itu tak sebesar yang kubayangkan. Modern tapi sederhana seperti dirinya. Saat pintu dibuka, aroma kayu dan hujan menyambutku. Ia mengenakan kemeja putih tanpa jas, lengan digulung sampai siku. Tatapannya tetap sama, teduh tapi mengandung badai. "Maaf, harus memanggilmu ke sini," katanya pelan. "Aku tidak ingin orang kantor salah paham kalau kita sering bicara empat mata." Aku tersenyum kecil, menahan debar yang tiba-tiba melonjak. Aku mengerti. Kami membahas laporan, duduk bersebelahan di ruang tamu yang remang, diterangi lampu kuning lembut. Tapi perlahan pembicaraan beralih. Ya, tentang mimpi, tentang hidup, tentang kesepian yang sama-sama kami miliki meski di puncak kesuksesan. Lucu. Ya, katanya sambil menatap keluar jendela. Kadang dua orang yang terlihat punya segalanya, justru paling kekurangan rasa tenang. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menampar lembut. Aku menelan ludah. Mungkin karena kita sering menukar hati dengan ambisi. Ia menoleh. "Dan kamu menyesal?" Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Karena bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan tentang penyesalan, kalau aku sendiri baru sadar, aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya hanya kujadikan atasan. Senja mulai turun, menyusup di antara tirai tipis ruang tamu. Cahaya jingga menari di wajahnya, membuatnya tampak terlalu manusiawi, terlalu dekat, terlalu mungkin untuk kucintai. Kami bicara sampai langit benar-benar gelap, dan ketika akhirnya aku hendak pamit, ia menatapku begitu dalam, hingga kakiku rasanya sulit melangkah. "Rani," suaranya serak. Aku berusaha keras menahan diri, tapi semakin aku menahan, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku menatap lantai, berusaha mengatur napas. "Jangan bicara begitu," bisiku. "Kita tahu kemana arah kalimat itu." Ia tersenyum pahit. "Ya, tapi kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, melainkan untuk diuji. Apakah kita cukup kuat menahannya?" Aku tak sanggup menjawab. Jadi aku hanya berdiri diam, sementara hujan kembali turun di luar. Tetesnya membasahi jendela, menciptakan irama yang menenangkan tapi juga menyayat. Dan dalam hening itu, sesuatu terjadi. Kami berdua hanya saling menatap. Tidak ada kata, tidak ada janji. Tapi tatapan itu lebih dalam dari 1000 kalimat. Hingga akhirnya aku memalingkan wajah, menahan napas, dan melangkah pergi. Di luar, udara malam terasa dingin. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang membara.
perasaan yang tak bisa dinamai, tapi jelas terasa. Malam itu, di balik tirai senja, aku tahu satu hal. Aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Sejak malam aku ke rumahnya, ada sesuatu yang berubah. Tak besar, tak kasat mata, tapi terasa seperti udara sebelum hujan, tenang tapi syarat pertanda. Arga jadi lebih hati-hati di kantor. Ia tuh tetap tersenyum, tetap memberi arahan dengan nada profesional, tapi matanya tak bisa berbohong. Tatapan itu selalu menemukan aku, meski kami sedang di ruangan penuh orang. Aku pun berusaha bersikap biasa, tapi setiap kali kami berpapasan, dunia seolah menyusut menjadi hanya 2 napas. Dan malam-malamku tak lagi tenang. Aku sering terbangun di tengah sunyi, menatap langit-langit kamar, mengingat percakapan kami, kalimat demi kalimat yang menempel di hati, seperti embun yang enggan mengering. Suatu malam, sekitar pukul 10, ponselku bergetar. Namanya muncul di layar. Ya, seketika jantungku berlari, apakah kamu masih terjaga? Pesan singkat itu sederhana, tapi jari-jariku kaku di atas layar. Kenapa? Bolehkah aku bicara sebentar? Aku tahu seharusnya tak mengizinkan, tapi rasa rindu mengalahkan akal. Jadi aku menjawab. Ya, 10 menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenakan jaket tipis, menuruni tangga pelan agar tak membangunkan pembantu. Saat membuka pintu, ia sudah berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan gerimis. "Kenapa kamu ke sini?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Aku tak tahu," katanya, napasnya berat. "Aku hanya butuh melihatmu." Hening. Hujan turun pelan, seperti musik yang mengiringi keheningan kami. Kami berdiri di teras, hanya beberapa jengkal terpisah, dan dalam jarak sesempit itu, dunia terasa terlalu luas untuk menampung segala yang tak terucap. "Rani," katanya pelan. Aku tahu ini salah, tapi setiap kali berusaha menjauh, aku malah kehilangan arah. Kamu membuatku ingin jadi orang yang lebih baik, tapi juga membuatku takut kehilangan kendali. Aku menunduk. Air mataku menetes begitu saja, tanpa izin. "Aku juga takut, Arga," bisikku. "Takut semua ini akan menghancurkan kita. Tapi lebih takut lagi kalau aku pura-pura tak merasa apa-apa." Ia terdiam, lalu perlahan mendekat. Ada keheningan yang menggantung di udara, tipis, rapuh, tapi intens. Dan di bawah cahaya temaram dan suara hujan yang makin deras, sesuatu terjadi. Aku tak akan menceritakannya secara rinci. Cukup kukatakan, malam itu, waktu berhenti sebentar. Dunia seakan memeluk kami lalu diam. Setelah itu kami hanya duduk berdua di tepi ranjang dalam diam yang panjang. Tak ada janji, tak ada kata cinta. Hanya 2 hati yang tahu bahwa mereka baru saja menyeberangi batas yang tak bisa dihapus lagi. Pagi menjelang, ia pergi tanpa banyak bicara. Hanya sempat menatapku lama, dengan mata yang penuh sesal sekaligus lega. Dan aku hanya menatap pintu yang tertutup pelan sambil berbisik pada diriku sendiri. Apakah cinta selalu datang dengan harga sebesar ini? Pagi itu matahari terasa terlalu terang, seolah sengaja menelanjangi rasa bersalah yang sejak subuh menempel di kulitku. Aku berdiri lama di depan cermin, menatap bayangan diri sendiri. Rambutku masih acak-acakan, mata sembab karena tak tidur. Dan ada sesuatu di wajahku yang berbeda, seperti sisa mimpi yang enggan pergi. Semalam, aku melangkah terlalu jauh, dan kini, di antara rasa hangat yang masih tersisa di dada, ada dingin yang menusuk di dada kanan. Dingin bernama penyesalan. Ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Aku menatapnya lama, tak berani menyentuh. Aku tahu Nita, jika aku membalasnya aku akan kembali terseret ke dalam pusaran yang sama. Tapi aku juga tahu, aku tak punya cukup kekuatan untuk menolaknya. Aku di depan kantor. Kita perlu bicara, hanya kalimat itu. Tapi cukup untuk membuat nafasku sesak. Setelah beberapa menit berdiri tanpa arah, akhirnya aku menyerah pada takdir kecil yang seolah sudah menunggu. Aku berangkat dengan hati yang tak tenang. Saat sampai, ia menungguku di mobilnya, mengenakan kemeja hitam dan tatapan lelah. Tak ada senyum, hanya diam yang padat. "Aku tidak menyesal," katanya tiba-tiba, tanpa basa-basi.
Aku menatapnya, terkejut. Tapi aku juga tidak bangga. Lanjutnya, karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku kehilangan kendali. Dan itu terjadi bersamamu. Aku menunduk, jemariku saling meremas di pangkuan. Arga, yang terjadi semalam, itu bukan cinta. Itu mungkin hanya pelarian. Ia menatapku tajam, seolah ucapanku baru saja menampar egonya. Kalau pelarian, kenapa aku masih ingin memelukmu sekarang? Aku tercekat, kalimatnya seperti api yang menyambar napas terakhir keteguhanku. Ia menarik napas panjang, menunduk. Rani, aku tidak ingin membuat hidupmu rumit, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak merindukanmu. Aku memikirkanmu setiap jam, setiap hari, dan semakin aku mencoba menghapusmu, bayanganmu makin jelas di pikiranku. Aku menatapnya, ada ketulusan di matanya, tapi juga keputusasaan. Aku tahu perasaan ini nyata, tapi cinta yang nyata pun bisa salah waktu. Kalau memang kita peduli, kataku pelan, mungkin yang terbaik adalah berhenti sekarang, sebelum segalanya hancur. Ia tertawa lirih, getir. Kamu bicara seolah cinta itu punya tombol berhenti. Kami saling menatap, lama, hening, dan perih. Tak ada kata lagi setelah itu. Ia menyalakan mobil, mengantarkanku pulang, tapi sepanjang perjalanan tak ada musik, tak ada percakapan, hanya suara angin yang mengisi ruang di antara kami. Angin yang tahu betapa hancurnya hati dua manusia yang saling mencintai, tapi tak bisa bersama. Sore menjelang, aku kembali berdiri di depan cermin. Bayanganku menatap balik, dengan mata yang lebih tua satu kehidupan. Aku membatin lirih, kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang bagaimana cara kita menanggung kehilangan dengan kepala tegak. Malam itu, langit kembali menumpahkan segala sesaknya. Hujan turun deras, mengetuk-ngetuk atap rumah seperti ingin mengingatkanku pada sesuatu yang belum sempat aku tangisi. Aku duduk di teras, berselimutkan kardigan tipis, menatap lebatnya tirai air yang membelah gelap malam. Aroma tanah basah dan udara dingin membuat dadaku terasa sesak, seperti ada kenangan yang merayap naik dari dasar hati. Sudah 2 minggu aku tak bertemu Zain. Tak ada pesan, tak ada kabar, hanya keheningan yang semakin hari kian memakan ruang di dadaku. Aku mencoba beralasan. Mungkin dia sibuk, mungkin ada urusan penting. Tapi semakin aku mencari pembenaran, semakin aku merasa seperti orang bodoh yang menunggu seseorang yang bahkan tak berjanji untuk datang. Kupandangi layar ponselku yang dingin. Tak ada nama Zain di sana. Aku menatapnya lama, berharap keajaiban akan terjadi. Mungkin notifikasi pesan yang muncul tiba-tiba, mungkin suara panggilan darinya. Tapi yang terdengar hanya deru hujan dan detak jam dinding yang terdengar semakin lambat. Aku menunduk lalu tertawa pelan. Ternyata aku masih gadis yang sama, bisiku getir. Masih percaya pada hal-hal yang mungkin tak akan pernah terjadi. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Suaranya begitu familiar hingga jantungku seketika melonjak. Aku berdiri, berlari kecil menuju pagar, dan di bawah derasnya hujan aku melihat sosok itu. Zain, dengan jaket basah dan rambut yang meneteskan air. Zain, suaraku tercekat, antara gembira dan ragu. Dia menatapku lama, lalu berjalan mendekat. Langkahnya berat. Aku gak bisa jauh dari kamu, katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan, tapi setiap katanya menancap jelas di hatiku. Aku tak tahu harus marah atau menangis. Ada rasa lega tapi juga perih. Kenapa kamu pergi tanpa kabar? Tanyaku dengan nada bergetar. Zain menunduk lalu menghela napas panjang. Aku takut. Takut kalau perasaanku salah. Takut melangkah lebih jauh dan akhirnya menyakiti kamu. Aku memejamkan mata sejenak. Hujan terasa semakin deras. Tapi entah kenapa tubuhku terasa panas. Tapi kamu justru menyakitiku dengan diam. Dia menatapku dalam-dalam, lalu perlahan mendekat. Wajahnya basah, matanya sendu, dan di antara embun hujan, aku melihat ketulusan yang dulu sempat membuatku jatuh. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku cuman manusia yang bodoh. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, hati ini selalu kembali ke kamu.
Aku tak menjawab, hanya membiarkan hujan menenggelamkan segalanya. Saat Zain menggenggam tanganku, jantungku berdegup cepat, seperti ingin menolak tapi juga enggan melepas. Malam itu, kami berdua terdiam lama di bawah atap teras. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya dua hati yang sama-sama terluka, tapi masih saja mencari pelukan di tengah badai. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat bertahan, tapi ting-ting siapa yang masih berani datang, meski tahu hujan bisa saja membasahi luka yang belum sembuh. Pagi setelah hujan itu terasa berbeda. Udara masih lembab, sisa embun menempel di kaca jendela, dan aroma kopi dari dapur bercampur dengan bau tanah basah. Zain sudah ada di sana, duduk di kursi rotan sambil memandangi pekarangan kecilku. Ada sesuatu dalam sorot matanya, lembut, tapi menyimpan rindu yang lama terpendam. Aku hanya berdiri di ambang pintu, memeluk muk hangat di tangan. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Bukan jarak fisik, tapi jarak hati yang diisi oleh ketidakpastian. "Tidurmu nyenyak?" Tanyanya tanpa menoleh. Aku tersenyum tipis. Agak sulit. Mungkin karena banyak pikiran. Dia mengangguk pelan, lalu membiarkan keheningan mengambil alih. Hanya suara burung di luar yang mengisi ruang di antara kami. Zain akhirnya berdiri, mendekat padaku. Ada percikan ketegangan di udara. Bukan yang menakutkan, tapi yang membuat napasku terasa dangkal. "Kamu tahu, aku kangen suasana ini," katanya lirih. "Bukan hanya rumahmu, tapi kamu." Mataku menatap matanya, mencoba mencari kebohongan di sana. Tapi yang kutemukan justru kejujuran yang terlalu telanjang untuk disangkal. "Aku sudah berusaha melupakanmu, Zain," bisikku pelan. Tapi ternyata, semakin aku berusaha, semakin aku sadar bahwa bayanganmu selalu ada di sini. Kutepuk dada kiri, tempat di mana jantungku berdebar terlalu keras setiap kali dia mendekat. Zain tersenyum miring, lalu perlahan mengangkat tangannya. Jemarinya menyentuh pipiku yang dingin. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk mengguncang seluruh tubuhku. Ada sesuatu yang bergetar, bukan hanya rasa rindu, tapi juga ketakutan. "Kalau aku bilang ingin memulai lagi, kamu mau?" Tanyanya pelan, suaranya hampir seperti doa. Aku tak langsung menjawab. Di dalam diriku, dua suara beradu. Satu memintaku untuk berhati-hati, yang lain memintaku untuk percaya sekali lagi. "Zain," ucapku akhirnya. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Luka mengubahku. Aku tidak lagi percaya pada cinta yang datang setengah hati. Dia menunduk, lalu menarik napas dalam. "Aku paham, tapi biarkan aku berusaha." Kali ini dengan seluruh hati. Aku memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Sinar matahari mulai menerobos awan, menimpa rerumputan yang masih basah. Entah kenapa, pemandangan itu terasa seperti pertanda. Mungkin hujan semalam bukan akhir, tapi awal yang baru. Aku kembali menatapnya. "Kalau kamu datang untuk benar-benar tinggal, bukan sekadar berteduh, mungkin aku bisa mencoba lagi." Dia tersenyum. Senyum yang hangat tapi menedihkan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, aku membiarkan diriku tersenyum juga. Tidak penuh, tidak sempurna, tapi cukup untuk menandai satu hal. Aku belum selesai dengannya. Dan pagi itu, di bawah cahaya yang lembut, aku tahu. Kisah kami baru saja mulai menulis bab barunya. Dengan tangan yang masih gemetar, tapi hati yang mulai berani lagi. Sejak pagi itu, sesuatu berubah antara aku dan Zain. Dia tak lagi hanya sekadar hadir, tapi terasa nyata di setiap langkah hariku. Tatapannya sering kutangkap ketika aku sedang sibuk menatap laptop, atau saat aku berpura-pura membaca dokumen penting padahal pikiranku berkelana entah kemana. Tatapan itu tak lagi sekadar hormat atau lembut. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang menuntutku untuk jujur pada perasaan yang selama ini kutahan. Namun, dunia di sekelilingku tidak seindah itu. Beberapa hari belakangan, aku mulai mendengar bisik-bisik di kantor. Beberapa karyawan menatapku dengan cara yang berbeda. Asisten pribadiku, Rina.
sempat menegurku dengan nada hati-hati. Bu Maya, orang-orang mulai memperhatikan. Terlalu banyak momen ibu dan Pak Zain terlihat bersama. Aku hanya menghela napas. Apakah salah jika aku menghargai seseorang yang tulus bekerja untukku? Rina terdiam, tapi matanya berkata lebih banyak daripada kata-kata. Dunia tidak akan sebaik hati itu, Bu. Malamnya aku memutuskan duduk di balkon dengan secangkir teh. Udara dingin, tapi pikiranku jauh lebih dingin dari itu. Zain datang menghampiri seperti biasa membawa selimut tebal di tangannya. Maya, katanya pelan. Anginnya kencang. Masuk, nanti masuk angin. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Tapi setiap kali aku mencoba, aku justru tersesat di dalam keteduhan matanya. Aku baik di sini, jawabku lembut. Kau tahu, kadang kesunyian ini justru menenangkan. Zain tersenyum samar. Kesunyian juga bisa berbahaya kalau terlalu lama. Bisa membuat hati mulai berbisik. Aku tertawa kecil, tapi nada tawaku lebih seperti pelarian. Dan apa yang dibisikkan oleh hatimu, Zain? Dia diam sejenak, menatap jauh ke langit malam sebelum menjawab, bahwa aku tidak boleh terlalu dekat denganmu, tapi juga tidak sanggup menjauh. Kata-katanya menampar lembut, tapi dalam. Aku tahu rasa itu nyata, tapi kami berdua masih terjebak dalam lingkaran peran, majikan dan sopir. Dua dunia yang seharusnya tidak bersentuhan. Seketika aku menunduk, berusaha menenangkan denyut di dadaku, yang tiba-tiba tak beraturan. Kau tahu, Zain, kalau saja semuanya lebih sederhana. Tidak ada yang sederhana soal perasaan, Maya, ujarnya perlahan. Tapi kalau aku boleh jujur, aku tak pernah menyesal mengenalmu. Ada keheningan panjang, lalu tanpa sadar aku menatapnya lagi. Tatapan kami bertemu, tak ada kata, tapi 1000 makna berputar di udara. Dunia seolah berhenti. Hanya ada kami berdua dan jarak yang semakin tipis di antara napas kami. Tapi sebelum semuanya melebur, suara ponselku berdering memecah keheningan. Sebuah pesan dari Rina muncul di layar. Bu, saya harus bicara. Ini soal Pak Zain. Ada sesuatu yang harus ibu tahu. Tanganku tiba-tiba terasa dingin. Senyum Zain memudar ketika melihat perubahan di wajahku. Kenapa? Ada apa? Tanyanya pelan. Aku menatap layar itu sekali lagi sebelum menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Mungkin aku yang harus bertanya padamu, Zain. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pesan dari Rina masih terngiang di kepalaku seperti gema yang enggan berhenti. Ada sesuatu yang harus ibu tahu. Kalimat itu membuat pikiranku berputar, menciptakan skenario-skenario yang menyesakkan dada. Tentang Zain. Tentang kemungkinan bahwa perasaanku yang mulai tumbuh ini, sekali lagi, mungkin salah alamat. Keesokan paginya, aku memutuskan menemui Rina di kafe dekat kantor. Ia menatapku dengan wajah canggung, seperti seseorang yang tak ingin menjadi pembawa kabar buruk. Apa yang sebenarnya kau temukan, Rina? Tanyaku tenang, meski hatiku bergetar. Rina menunduk, lalu menggeser map di meja. Saya tak bermaksud mencampuri urusan pribadi ibu, tapi laporan keuangan internal perusahaan memperlihatkan bahwa ada transaksi yang terkait dengan nama seseorang bernama Jaka Pratama. Aku mengerutkan dahi. Jaka, maksudmu Zain? Rina mengangguk pelan. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Tapi catatannya muncul dalam proyek ekspor nikel bulan lalu. Untuk sesaat, aku kehilangan kata. Nama itu, nama aslinya? Atau hanya kebetulan, dunia seolah berputar pelan di sekelilingku. Aku akan menanyakannya sendiri, kataku akhirnya, mencoba menahan getar di suaraku. Sore harinya, saat kami berdua di mobil sepulang dari pelabuhan, aku memberanikan diri. Zain, panggilku pelan. Ya, Bu? Aku hanya ingin tahu sesuatu. Namamu sebenarnya Jaka, bukan? Mobil seketika hening. Ia menatapku dari kaca spion. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan yang tidak bisa kubaca. Campuran antara kaget, takut, dan sedih. Aku tak bermaksud berbohong, Maya, ujarnya akhirnya. Aku hanya ingin bekerja tanpa beban masa lalu. Masa lalu seperti apa yang kau sembunyikan dariku? Suaraku mulai pecah.
Kenapa namamu harus muncul dalam laporan keuanganku? Dia menepikan mobil perlahan ke tepi jalan. Kami duduk dalam diam beberapa detik sebelum ia membuka suara lagi. Aku pernah bekerja di perusahaan tambang milik kakakmu. Aku dipecat karena difitnah menerima uang suap dari vendor luar negeri. Padahal, aku hanya menjalankan perintah orang dalam. Namaku tercoreng. Aku ganti identitas supaya bisa tetap bekerja. Tapi aku tidak pernah berniat menipumu. Aku menatapnya lama. Rasa marah iba dan rindu berbaur jadi satu. Kenapa engkau tak bilang dari awal? Tanyaku pelan. Karena aku takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatku tanpa menghakimi. Jawabnya lirih. Aku menunduk. Ada bagian dalam diriku yang ingin memaafkan, tapi juga bagian lain yang merasa dikhianati. Di antara napas yang berat itu, aku hanya bisa berkata pelan. Mungkin aku butuh waktu, Zain, untuk memahami apakah aku masih bisa percaya padamu. Ia mengangguk. Tak ada kata lagi setelah itu. Hanya suara mesin yang kembali menyala dan jalan panjang di depan kami, sunyi, tapi terasa penuh makna yang belum terselesaikan. Sejak pengakuan itu, suasana di antara kami berubah. Tak lagi ada tawa ringan dalam perjalanan. Tak ada obrolan kecil tentang cuaca, atau aroma kopi yang biasa ia bawakan setiap pagi. Semua terasa kaku, seolah udara di dalam mobil ikut menahan napas bersamaku, Zain atau Jaka. Aku bahkan bingung harus memanggilnya apa. Kini hanya berbicara seperlunya, seakan takut setiap kata bisa melukai lebih dalam. Aku mencoba bersikap profesional, menata jarak seperti dulu. Tapi nyatanya, hatiku sudah terlanjur mengenalnya bukan sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang mampu membuatku merasa hidup kembali. Dan kini, rasa itu seperti luka yang belum kering. Disentuh sedikit saja, perihnya menjalar ke seluruh dada. Malam itu aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi langit Jakarta yang gelap dan berat. Hujan turun perlahan, seperti ikut menangis bersamaku. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Perempuan berusia 38 tahun, dengan wajah yang tampak kuat, tapi mata yang menyimpan lelah. Maya, gumamku lirih pada diri sendiri. Kenapa hatimu begitu bodoh untuk percaya lagi? Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Zain, aku tahu aku salah, tapi izinkan aku menjelaskan semuanya. Tolong, satu kali saja. Aku menatap layar itu lama. Antara ingin menghapus pesannya, atau membalas. Tapi hati punya caranya sendiri untuk mengalahkan logika. Aku membalas singkat, besok pagi. Datang ke rumah. Tapi jangan berbohong lagi. Keesokan harinya, dia datang tepat waktu. Wajahnya terlihat lelah, matanya memerah. Ia berdiri di ambang pintu dengan sikap hormat seperti biasa, tapi ada getir yang tak bisa ia sembunyikan. Maya, katanya pelan, aku tak pernah ingin menipu. Aku mengganti namaku karena aku ingin memulai hidup baru. Semua yang terjadi di masa lalu adalah jebakan. Aku hanya jadi kambing hitam. Dan satu-satunya alasan aku bertahan di sini adalah kamu. Kata-katanya menusuk dalam. Aku ingin marah, tapi matanya terlalu jujur untuk kubantah. Mungkin memang benar, bukan semua kebohongan lahir dari niat buruk. Beberapa lahir dari ketakutan, dan ketakutannya adalah kehilanganku. Tanpa sadar aku duduk di sofa, menatap lantai, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Aku lelah, Zain, bisikku. Aku lelah jadi perempuan yang harus selalu kuat. Aku hanya ingin dicintai tanpa harus dihitung, tanpa harus diuji dengan kebohongan. Zain mendekat perlahan, tapi kali ini ia tidak berani menyentuhku. Ia hanya menatapku dengan pandangan yang hancur. Aku tidak akan memaksa, Maya. Tapi biarkan aku membuktikan kalau cinta ini bukan kebohongan juga. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam, mendengar suara hujan yang kembali turun di luar, menutupi segala yang tidak sempat ku katakan. Entah bagaimana, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Mungkin justru baru akan dimulai, dengan luka, dengan air mata, tapi juga dengan harapan kecil yang diam-diam tumbuh kembali di hatiku. Sejak pagi itu, rumahku terasa asing. Langkah kaki Zain di teras tak lagi menenangkan seperti dulu. Suara pintu mobil yang dibukanya setiap pagi kini
hanya mengingatkanku pada sesuatu yang patah. Tapi anehnya, setiap kali aku menatap bayangnya di kaca jendela, hatiku tetap bergetar, seperti daun yang tetap menari, meski anginnya menyakitkan. Hari itu aku berangkat ke kantor dengan kepala penuh beban. Di perjalanan Zain tetap diam, hanya sesekali menatapku dari kaca spion. Tatapan itu masih sama ya, teduh, tapi kini diselimuti rasa bersalah. Aku mencoba memejamkan mata, tapi dalam gelap mataku, wajahnya justru semakin jelas. Setibanya di kantor, aku berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Angka-angka dan dokumen jadi pelarianku. Tapi tengah hari, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ibu Maya, hati-hati dengan orang bernama Zain. Dia bukan orang yang ibu kira. Aku tertegun. Jemariku bergetar. Pesan itu tanpa nama, tanpa konteks. Tapi rasanya seperti pisau yang menusuk ketenangan yang baru saja kupaksakan tumbuh. Aku mencoba menepisnya. Mungkin hanya ancaman dari orang lama, pikirku. Tapi naluriku berkata lain. Malamnya aku menegaskan batas. Zain, kataku ketika kami sampai di depan rumah, kau tidak perlu menjemputku lagi besok. Dia menoleh, suaranya nyaris bergetar. Kenapa? Apa aku sudah tak pantas lagi berada di sisimu? Bukan begitu. Aku hanya butuh waktu untuk menata semuanya. Ia menatapku lama, seolah berusaha mengerti luka yang tak kuucapkan. Kalau waktu yang kamu butuh, aku akan menunggu. Walau aku tak tahu, apakah waktu itu akan menyembuhkan atau justru menghapusku dari hidupmu. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamu. Rumah besar ini mendadak terasa terlalu sunyi, seperti menahan sesuatu yang ingin runtuh tapi tetap berdiri hanya karena gengsi. Aku menatap foto mendiang suamiku di rak. Wajah yang dulu kutatap setiap pagi, kini terasa asing. Kalau kau masih hidup, gumamku lirih. Apa kau akan memaklumi hatiku yang rapuh ini? Malam semakin larut. Aku berjalan menuju kamar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kehilangan seseorang yang bahkan belum benar-benar kumiliki. Lalu, tepat saat aku menutup lampu, ponselku kembali bergetar. Zain, aku tidak akan menyerah, Maya. Aku tahu aku pernah salah, tapi biarkan aku menebusnya, meski harus menunggu dalam diam. Aku menatap pesan itu lama. Entah kenapa air mataku jatuh begitu saja. Mungkin karena aku tahu, dalam diam itu, aku pun menunggunya. Hanya saja, aku terlalu takut untuk mengakuinya. 3 hari tanpa Zain terasa seperti sebulan penuh. Rumah yang biasanya riuh oleh langkahnya kini sunyi, bahkan jam dinding pun seakan berdetak lebih lambat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan menjauh adalah yang terbaik, tapi setiap kali matahari terbenam dan bayangan senja masuk lewat jendela, rasa kosong itu menyeruak lagi, seperti lubang kecil di dada yang tak bisa kutambal dengan kesibukan. Pagi itu, aku memutuskan menghadiri rapat di pelabuhan tanpa sopir. Aku menyetir sendiri, mencoba menikmati kebebasan yang dulu kukira hilang, tapi takdir rupanya masih gemar mempermainkan hatiku. Saat aku berhenti di parkiran kantor cabang, kulihat sosok yang sangat kukenal tengah berdiri di tepi dermaga, Zain. Ia tampak berbicara dengan salah satu manajer proyek, memeriksa dokumen dengan raut serius. Aku terpaku, bukan hanya karena kehadirannya, tapi karena caranya kembali. Seolah semesta menolak permintaanku untuk menjauh darinya. Ketika matanya akhirnya menangkap sosokku, waktu seperti berhenti. Angin laut menerbangkan helaian rambutku, dan di tengah deru kapal, hanya tatapan itu yang terasa nyata. Maya, panggilnya perlahan. Suaranya hampir tenggelam dalam bisingnya pelabuhan. Aku berusaha tegar. Kau bekerja di sini sekarang? Dia mengangguk. Aku diterima sebagai konsultan pengiriman. Aku tidak tahu kalau kamu akan datang ke cabang ini. Aku menghela napas panjang. Dunia ini sempit atau mungkin memang Tuhan belum selesai mempermainkan kita. Dia tertawa pelan, tapi matanya menyimpan rindu yang menyesakkan. Aku tidak ingin mempermainkan siapapun. Maya, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa bersembunyi. Kami berjalan menyusuri tepi dermaga, membiarkan ombak kecil memecah di bawah kaki kami.
Untuk pertama kalinya setelah semua kebohongan terbongkar, aku melihatnya bukan sebagai pria yang salah, tapi sebagai seseorang yang sedang berjuang memperbaiki dirinya. "Zain," kataku lembut, "aku marah bukan karena kau punya masa lalu. Aku marah karena kau tak mempercayaiku cukup untuk membaginya." Ia menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Aku tahu, dan aku salah. Tapi setiap kali aku ingin jujur, aku takut kehilangan senyum yang selalu menenangkanku." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Ada kejujuran di sana, getir tapi tulus. Kami berhenti di ujung dermaga. Angin berhembus kencang, dan untuk sesaat kami hanya diam. Hening yang aneh, tapi hangat. Lalu tanpa banyak kata, Zain meraih tanganku. Sentuhannya lembut, tapi membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak menolak, tapi juga tidak membalas. Aku hanya berdiri, membiarkan waktu menggantung di antara kami. Antara keinginan untuk percaya dan ketakutan untuk terluka lagi. Dan di tengah debur ombak itu, aku sadar, kadang cinta tidak pergi walau kita memintanya. Ia hanya bersembunyi sebentar, menunggu saat yang tepat untuk mengetuk hati lagi. Sejak pertemuan di dermaga itu, aku merasa seperti kembali berada di tengah badai yang sudah kukenal. Zain kembali hadir dalam hidupku, tapi kali ini tanpa peran resmi, tanpa seragam sopir, tanpa jarak yang bisa kujadikan alasan untuk bersembunyi di balik batasan sosial. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Seorang pria yang menanggung masa lalu, tapi berusaha menata masa depan. Dan entah bagaimana, hatiku mulai melemah lagi. Kami sering bertemu karena urusan pekerjaan, tapi di sela-sela pembicaraan bisnis, ada tatapan yang tak bisa kusembunyikan. Kadang kami hanya berdiri dalam diam, saling menghindar dari kata-kata yang terlalu berbahaya untuk diucapkan. Namun setiap kali ia tersenyum, sesuatu di dadaku bergetar lembut, seolah mengingatkanku bahwa cinta ini belum benar-benar mati. Suatu sore, setelah rapat panjang di kantor pusat, aku berjalan menuju parkiran. Langit mendung dan udara lembab membawa aroma hujan. Zain tiba-tiba muncul di sisi mobilku. "Aku antar pulang, Maya," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku menatapnya sejenak, mencoba menolak dengan logika. Tapi hatiku sudah lebih dulu menyerah. "Baiklah," jawabku akhirnya. Perjalanan itu hening. Hanya suara rintik hujan di kaca depan yang menemani. Tapi justru dalam diam itu, aku merasa paling dekat dengannya. Setiap detik terasa seperti pengakuan tak bersuara. Saat kami berhenti di lampu merah, Zain menoleh pelan ke arahku. "Kau tahu," katanya, "aku masih sering memikirkan malam di taman itu. Saat kita bicara tentang mimpi." Aku tersenyum samar. Dan aku masih mengingat caramu menatapku waktu itu. Seperti dunia berhenti berputar. Dia menghela napas dalam. "Karena waktu itu, aku benar-benar takut kehilanganmu, Maya." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Lalu, mungkin karena keberanian yang lahir dari kerinduan, aku menatapnya dalam. "Zain, apakah kau benar-benar berubah? Bukan hanya demi menebus kesalahan, tapi karena kau ingin jadi lebih baik?" Ia menatapku balik, matanya jujur tanpa keraguan. "Aku berubah bukan karena salah. Aku berubah karena mencintaimu membuatku ingin layak untukmu." Kata-kata itu menembus pertahananku. Aku menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Di luar, hujan turun lebih deras, menutupi dunia di sekitar kami. Seolah hanya kami berdua yang tersisa. Ketika mobil berhenti di depan rumahku, aku tak langsung turun. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap memaafkan, bisikku, tapi aku tahu aku sudah terlalu lama merindukanmu. Zain menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Aku akan menunggu, Maya, karena rindu tanpamu bukan lagi rasa, tapi penyakit." Aku tersenyum kecil, lalu membuka pintu. Angin hujan menerpa wajahku, dingin tapi anehnya justru membuatku merasa hangat. Dan saat aku melangkah masuk ke rumah, aku tahu hatiku sedang membuka pintu yang pernah kututup rapat-rapat. Hari itu terasa seperti ujian terakhir. Aku berdiri di ruang kerja dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Menatap layar komputer seolah angka-angka dan laporan bisa menenangkan kegelisahan dalam dadaku.
Tapi suara pintu yang terbuka perlahan membuatku sadar. Dunia ini tak lagi bisa dikontrol. Zain masuk, matanya menatapku. Dan di tatapannya ada campuran rindu dan keteguhan yang membuat napasku tercekat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan gejolak di dalam hati. "Aku baik, hanya sedikit lelah." Dia mendekat tapi tetap menjaga jarak sopan. "Kalau kau mau, aku bisa membantumu menyelesaikan laporan itu." Ada sesuatu di cara ia berkata, cara ia menatap, yang membuat seluruh pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Aku sadar, aku tak bisa lagi menahan rasa yang selama ini kututupi. "Zain, aku terhenti, sulit menyusun kata. Ia menunduk, menatapku tanpa menginterupsi, memberi ruang untukku bicara. Aku menarik napas panjang. Aku lelah bermain-main dengan perasaan ini. Aku lelah menahan rindu yang tak bisa kusebutkan. Dan aku sadar, aku ingin kau tetap di sisiku, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai dirimu sendiri. Mata Zain melebar sedikit, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. "Maya, kau tahu betapa aku menunggu kata itu. Bahkan saat aku tahu kau mungkin tak akan pernah mengatakannya." Aku menunduk, tersenyum getir. Tapi kali ini hatiku terasa ringan. Aku ingin percaya padamu. Bukan karena aku tak takut, tapi karena aku sudah terlalu lama ingin mencintaimu tanpa batas. Ia melangkah lebih dekat, masih sopan, tapi ada ketegangan yang membuat udara di antara kami bergetar. Aku tahu, setelah semua rahasia terbongkar, semua rasa takut dan rindu bercampur jadi satu, tak ada lagi yang bisa membedakan mana batas dan mana kenyataan. Kita akan mulai dari awal, tanyanya perlahan. Aku mengangguk, ya, tapi kali ini tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia. Zain tersenyum, matanya berbinar. "Tidak ada," aku berjanji. Dan di tengah ruang kerja yang seharusnya penuh laporan dan angka, ada keheningan yang hangat. Tanda bahwa dua hati yang dulu patah kini mulai menata kembali jalan mereka. Aku menatapnya lama, lalu menunduk sambil tersenyum. Dalam hati, aku tahu, cinta ini memang datang terlambat, tapi ia datang tepat ketika hati siap untuk menerima. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, kami duduk berdua di sofa ruang tamu. Aku menatapnya, dia menatapku. Tak ada kata lagi, hanya kehangatan yang cukup untuk menutup luka lama dan membuka bab baru dalam hidup kami. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan lewat jendela kamar tidurku, menembus tirai tipis dan menyinari debu-debu kecil yang menari di udara. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap cangkir kopi yang masih mengepul, tapi pikiranku jauh melayang ke Zain. Meski kami sudah memutuskan untuk memulai kembali, ada sesuatu yang belum terselesaikan. Rindu yang tersimpan terlalu lama membuat hatiku kadang sakit sendiri, dan aku sadar mungkin Zain pun merasakannya. Tapi dia pria yang sopan, selalu menahan diri, menjaga jarak, seolah takut jika satu langkah terlalu dekat bisa merusak kehatianku yang rapuh. Aku teringat malam kemarin, saat ia duduk di sofa ruang tamu, menatapku dalam diam. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang seakan berkata, "Aku di sini, tapi aku tak mau memaksa." Senyumnya yang tipis, hangat tapi penuh kerinduan, membuat dadaku berdebar. Aku ingin menatap matanya lebih lama, ingin meraih tangannya, tapi logika selalu mengingatkanku. Kesabaran adalah jembatan yang akan mempertemukan kita tanpa luka. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Zain, "Mau aku jemput makan siang? Aku tahu kau sibuk, tapi aku ingin kita makan bersama, seperti dulu." Aku tersenyum sendiri. Hatiku tiba-tiba hangat. Sepertinya dunia memang ingin kita dekat, meski perlahan gumamku. Aku membalas singkat, "Baik, aku tunggu." Siang itu, saat kami duduk di taman dekat kantor, makan siang bersama di bawah teduh pepohonan, aku merasakan kedekatan yang sudah lama hilang. Obrolan ringan, tawa kecil, dan tatapan yang saling bertautan. Semuanya terasa seperti awal yang baru,
namun tetap menggetarkan. Di satu titik, Zain menatapku lama. "Maya, aku tahu kau masih ragu. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan menunggu seberapa lama pun kau butuh." Hatiku bergetar, kata-katanya menembus pertahananku. Aku menunduk, berusaha menahan senyum, tapi ia menatapku lagi, dan aku tak bisa menahan diri. Aku mencoba mempercayaimu, Zain. Bahkan ketika hati ini takut, ia tersenyum, hangat, dan menggenggam tanganku sebentar. Sentuhan itu cukup untuk membuatku merasa aman, cukup untuk membiarkan rindu yang lama tersimpan akhirnya menemukan jalannya. Dan di tengah tawa kecil kami, di antara daun yang bergoyang diterpa angin, aku sadar satu hal. Cinta tak selalu tentang kebahagiaan instan, tapi tentang kesabaran dan keberanian untuk tetap menunggu, meski hati pernah terluka. Kalau kalian pernah jatuh cinta lagi setelah luka lama, bagaimana rasanya? Ceritakan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah cinta lainnya yang menyentuh hati. Hari itu hujan turun dengan derasnya. Seakan langit ingin menumpahkan segala perasaannya ke bumi. Aku berdiri di teras rumah, menatap rintik-rintik yang menimpa halaman. Rasanya hati ini ikut basah, campur aduk antara rindu dan takut. Zain datang menjemputku, seperti biasanya. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Dia berdiri di depan mobil dengan jas hujan basah, menatapku seakan ingin menahan kata-kata yang ingin keluar dari bibirku. Matanya teduh, penuh rasa hormat, tapi ada getaran halus yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Turun, Maya. Hujan ini tidak akan lama," katanya, suaranya lembut. Aku tersenyum kecil, menatapnya, dan tanpa sadar aku menahan napas ketika tangannya membukakan pintu mobil untukku. Perlahan aku masuk, dan aroma hujan bercampur wangi jas hujannya memenuhi ruang sempit di mobil itu. Di perjalanan, hujan mengguyur kota dengan deras. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota, menciptakan pemandangan yang romantis dan magis. Aku menatapnya diam-diam, memperhatikan setiap gerakan tangannya yang sopan tapi penuh perhatian. Ada sesuatu yang menggetarkan di antara kami. Jarak yang dulu terasa besar kini mulai menyusut. Sesampainya di taman, kami memutuskan untuk makan siang di gazebo. Hujan masih turun, tapi kami berdua duduk di sana, berdekatan, berbicara ringan tentang hal-hal kecil. Setiap kata yang terucap terasa lebih dari sekadar obrolan. Ada kedekatan yang lama tersembunyi di balik rasa takut dan ragu. "Aku senang bisa duduk di sini bersamamu," katanya tiba-tiba, menatap mataku. Hujan ini membuat segalanya terasa nyata. Kita berdua di sini tanpa ada yang mengganggu. Hatiku bergetar. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan senyum yang ingin keluar. "Aku juga, Zain." Rasanya lama sekali aku menunggu momen seperti ini. Dan di tengah hujan yang masih turun, aku merasakan kedekatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hujan bukan lagi hanya rintik air, ia menjadi saksi bisu cinta yang perlahan bangkit dari luka lama, membawa kami lebih dekat tanpa kata-kata yang terlalu berlebihan. Malam itu, kami pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, tapi rasa rindu yang terpendam semakin kuat. Di balik hujan, aku sadar satu hal. Cinta itu seperti hujan. Kadang deras, kadang lembut, tapi selalu menyentuh hati yang paling rapuh sekalipun. Malam itu, rumah terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dan hembusan angin yang menari di antara tirai jendela. Aku duduk di sofa ruang tamu, memeluk lututku sendiri, membiarkan pikiran melayang ke Zain. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kami. Bukan tentang kata-kata, tapi tentang perasaan yang terlalu besar untuk hanya disimpan. Zain masuk tanpa mengetuk. Aku tersenyum samar melihatnya, karena meski kehadirannya sering membuat jantungku berdebar, ada ketenangan yang selalu ia bawa. Ia duduk di seberangku, diam, tapi matanya terus menatapku seperti ingin membaca isi hatiku. "Aku tidak ingin mengganggu," katanya akhirnya. Suaranya lembut tapi jelas. "Hanya, aku ingin ada di sini, bersamamu, walau hanya dalam diam." Aku menunduk, mencoba menahan rasa yang tiba-tiba mengguncang dada.
Kau selalu tahu bagaimana caranya membuatku merasa tenang. Dan sekaligus terguncang bisiku. Ia tersenyum samar lalu menatapku lebih dekat. Maya, aku tahu aku banyak salah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku ingin kau tahu betapa berharganya dirimu bagiku. Ada kehangatan yang menjalar di dadaku. Aku ingin menangis tapi juga ingin tertawa. Rasanya semua perasaan yang lama terpendam kini meledak di tengah keheningan malam. Aku takut, Zain. Aku akhirnya mengaku. Takut kalau cinta ini terlalu indah untuk bertahan, takut terluka lagi. Ia menunduk, kemudian dengan lembut, tangannya menutupi tanganku yang memeluk lutut. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku juga takut, Maya. Tapi jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita bisa bertahan bersama. Kami duduk dalam diam, membiarkan bisikan hati kami sendiri yang berbicara. Tidak ada kata lagi, hanya keheningan yang hangat, menyatukan dua jiwa yang pernah patah. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Di balik tirai malam, dunia terasa berhenti sejenak. Tidak ada masa lalu yang menghantui, tidak ada masa depan yang menakutkan. Hanya ada aku dan Zain, dalam diam yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan di malam itu, aku sadar satu hal. Cinta sejati bukan tentang selalu sempurna, tapi tentang berani berada di sisi seseorang, meski takut terluka. Sejak pagi itu, suasana hatiku berubah. Senyum dan tawa ringan dengan Zain terasa terganggu oleh bayangan gelap yang tiba-tiba muncul dalam hidupku. Sebuah email masuk ke kotak masukku, berisi ancaman samar yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Jangan terlalu dekat dengan Zain. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, atau kau akan menyesal. Aku menatap layar, merasa hawa dingin merayap di punggungku. Siapa yang mengirim ini? Dan bagaimana mereka bisa tahu tentang kami? Rasa takut bercampur dengan kemarahan. Zain, aku tidak ingin membebani dirinya, tapi aku tahu dia harus tahu. Saat ia datang menjemputku sore itu, aku segera memberinya ponselku. Baca ini, kataku, suara bergetar. Zain menatap layar, matanya menyipit. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala, tatapannya tajam tapi tenang. Ini bukan pertama kali aku menghadapi ancaman, tapi mereka tidak akan bisa memisahkan kita, Maya. Aku menghela napas, mencoba meyakinkan diri. Aku takut, Zain. Aku tidak ingin hal-hal ini merusak. Apa yang kita mulai? Ia menggenggam tanganku di mobil, lembut tapi penuh keyakinan. Kau tidak sendirian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi dunia sendirian. Perjalanan pulang terasa panjang. Aku menatapnya dari kaca spion, melihat keteguhan yang terpancar dari sorot matanya. Ada sesuatu di sana yang membuatku percaya, meski rasa takut masih bersembunyi di sudut hati. Malamnya, saat kami duduk di ruang tamu, hujan turun pelan di luar jendela. Zain menatapku, menyingkirkan sebagian rambutku yang basah karena hujan. Maya, aku tahu ini menakutkan, tapi cinta kita lebih kuat daripada ketakutan itu. Kita harus percaya satu sama lain. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Aku ingin percaya, Zain. Aku ingin kita tetap bersama, meski dunia seakan berusaha memisahkan kita. Ia tersenyum, lembut. Kita akan tetap bersama, dan aku akan membuktikannya, meski harus menghadapi ribuan ancaman sekalipun. Di malam itu, aku menyadari satu hal. Cinta yang tulus tidak pernah takut pada ancaman. Ia justru semakin kuat saat dihadapkan pada ujian. Dan aku tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi hatiku mulai siap untuk melangkah bersama Zain, menghadapi apapun yang datang. Hari itu terasa berbeda. Langit Jakarta cerah, tapi hatiku lebih cerah lagi karena Zain ada di sisiku. Setelah semua kebohongan, ancaman, dan rasa ragu yang kami hadapi, hari ini adalah titik balik yang lama kuimpikan. Rasanya seperti segala luka dan air mata, kini berubah menjadi kekuatan yang mengikat kami lebih erat. Kami duduk di taman favorit kami, tempat pertama kami berbagi makan siang. Angin sore menyapu rambutku,
tapi ada rasa hangat yang menenangkan saat tangannya menggenggam tanganku tanpa ragu. Tatapannya teduh, penuh penghargaan, dan matanya seakan berkata, "Aku di sini untuk selamanya. Aku senang kita akhirnya bisa duduk di sini tanpa beban," bisikku. Zain tersenyum menatapku dalam, "Aku juga, Maya, semua yang terjadi membuatku menyadari satu hal. Aku tidak ingin hidup tanpa kau di sisiku. Aku ingin kita menjalani ini bersama, apapun yang datang." Aku menunduk, menahan air mata yang hangat. Aku takut, Zain. Takut kalau dunia akan selalu mencoba memisahkan kita. Ia menggeleng lembut, lalu menempatkan jari-jarinya di daguku, mengangkat wajahku. "Kau tidak perlu takut. Kita sudah melewati segalanya. Dan aku berjanji, selama aku hidup, aku akan menjaga cinta ini untuk kita." Malam itu, setelah makan malam sederhana di rumah, kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya lama, menyadari betapa setiap langkahnya, setiap kata lembutnya, telah membawaku kembali ke perasaan yang dulu kutakutkan. Kami saling bertatapan, tanpa kata, hanya dengan hati yang bicara lebih lantang daripada suara apapun. Dan di sana, aku tahu, cinta ini bukan kebetulan, bukan salah paham yang terselesaikan. Ini adalah perjalanan dua hati yang patah, akhirnya menemukan satu sama lain. Tak lama kemudian, aku membiarkan diriku memejamkan mata, menatap hangatnya senyum Zain yang dekat di sisiku. Semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan terasa sirna. Hanya ada kami, dan cinta yang kini menyatukan. Di hati aku berbisik. Akhirnya, aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan di gedung megah atau kemewahan, tapi dalam pelukan seorang pria yang mengajarkanku arti cinta sejati. Di bawah langit senja, aku menatap Zain. Semua luka dan air mata yang pernah jatuh kini menjadi benang yang menenun kisah kami. Cinta ini bukan tentang sempurna, tapi tentang berani percaya, meski hati pernah patah. Rumah sesungguhnya bukan gedung megah atau harta, tapi seseorang yang membuatmu merasa aman. Dan aku tahu, selama ada Zain di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Jika kalian merasakan cinta yang menguatkan dan menyatukan hati, tulis cerita kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk kisah cinta lain yang bisa menyentuh hati. Karena setiap hati punya cerita, dan mungkin kisah ini mengingatkanmu bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya.